Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang terindah di hari yang istimewa ini, di tempat yang mulia ini, selain puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah yang kita cintai,
untuk melaksanakan sholat fardu Jum'ah berjamaah. Sholat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Habibina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita terus bersolawat kepada baginda Rasulullah telah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Lewat mimbar yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib mengajak dan mengingatkan, khususnya kepada pribadi khatib dan kepada jamaah, agar senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena semulia-mulianya hamba Allah bukanlah karena jabatannya, bukanlah karena titelnya, bukanlah karena banyak hartanya, namun semulia-mulianya hamba di sini Allah, yaitu dengan iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang telah dijadwalkan oleh pengurus MI Pekanbaru, yaitu Nisfu Sya'ban, membangkitkan semangat ibadah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa waktu begitu berlalu, kita sudah memasuki Jumat kedua di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang mulia. Walaupun bulan Sya'ban ini tidak termasuk Ashhurul Hurum, 4 yang dimuliakan oleh Allah, namun bulan ini penuh dengan keistimewaan dan keutamaannya. Sya'ban merupakan bulan yang diapit oleh 2 bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam kitabnya Durratun Nasihin, sesungguhnya Sya'ban punya 5 huruf, dan setiap orang yang beriman akan diberikan kebaikan dalam hurufnya. Yang pertama huruf Shin, menunjukkan syarafun atau syafa'atun. Barang siapa di bulan Sya'ban ini memperbanyak amal ibadah, sholat lail, puasa, sedekah, maka dia akan diberikan kemuliaan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang kedua wabil aini, huruf ain menunjukkan yaitu izzah atau karamah. Barang siapa hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan istiqomah, maka akan diberikan kemuliaan. Dan yang ketiga ada huruf ba, menunjukkan birrullah, kasih sayang Allah dan kebagusan Allah. Dan huruf yang keempat yaitu huruf alif, menunjukkan ulfah, kelembutan Allah dan kasih sayang Allah. Dan huruf yang terakhir adalah huruf nun, menunjukkan adalah nurullah. Orang yang beribadah kepada Allah, memohon ampun, berbagi dengan sesamanya, maka Allah akan berikan kebagusan, Allah akan turunkan rahmatnya, kemudian Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu keutamaan yang paling istimewa di bulan Sya'ban, yaitu ada malam di mana malam ini disebut dengan Lailatul Baroah atau malam kesucian, atau yang sering kita sebut dengan Nisfu Sya'ban. Di malam Nisfu Sya'ban ini Allah anugerahkan pengampunan, malam yang penuh barokah, malam yang mustajab, di mana Allah di malam Nisfu Sya'ban ini turun dan membuka ampunan bagi hambanya yang berdoa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa muslimin. Bahwasanya Allah mendatangi seluruh makhluknya di malam Nisfu Sya'ban dan membuka pintu maafnya bagi hamba-hambanya yang bertaubat.
Fayaghfiru li jami' khalqihi illa limusyrikin aw musyahinin. Kecuali Allah tidak akan mengampuni dosa hamba tersebut, yaitu orang yang musyrik dan hamba yang bermusuhan sesama saudaranya. Dalam kitab Husnul Bayan yang dikarang oleh Abdullah bin Siddiq, bahwasanya bulan Sya'ban juga bulan di mana diturunkannya ayat Al-Qur'an untuk perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 26, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam kitab Fadilatul A'mal diterangkan bahwasanya ada 4 utama malaikat di mana berjanji. Yang pertama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apabila ada di antara umatmu bersolawat sehari semalam, minimal dia bersolawat kepadamu 10 kali, maka kelak ketika dia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, akan aku bimbing dia sampai masuk surga." Kemudian malaikat yang kedua, yaitu malaikat Israfil, "Ya Muhammad, apabila ada di antara umatku yang bersolawat kepadamu sehari semalam minimal 10 kali, maka kelak akan aku berikan air yang segar, air yang menyejukkannya diambil dari telaga Al-Kautsar." Kemudian juga malaikat Israfil berjanji kepada Nabi Muhammad, "Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu, maka aku tidak akan bangun dari sujudku sebelum Allah mengampuni hamba tersebut." Dan yang terakhir malaikat Israel, "Ya Muhammad, apabila ada di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sehari semalam minimal 10 kali, maka kelak ketika dia sakaratul maut, maka akan aku cabut nyawanya dengan penuh kelembutan sebagaimana aku mencabut para anbiya." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban juga bulan waktu amalan kita diangkat. Bulan Sya'ban huwa syahru tur'a fihil a'mal ila rabbil alamin. Yang dimaksud dengan diangkatnya amal mulai dari amalan setahun penuh. Kemudian bulan Sya'ban juga disebut dengan syahrus syiyam, waktu berpuasa yang paling baik. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Dan bulan yang paling banyak beliau berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian Usamah bin Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa di bulan-bulan lainnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan ini amalan kita terangkat sampai ke Rabb kita." Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan, "Idza kana lailatul nisfi Sya'ban," jika datang malam yang mulia yaitu malam nisfu Sya'ban, "faqumu lailaha," maka bangunlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wasumu naharaha," dan berpuasalah di siang harinya. Insyaallah nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin dan malam nisfu Sya'ban yaitu malam Selasa. Selanjutnya nisfu Sya'ban juga disebut dengan syahrul Quran, bulan baik bagi pembaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Hasan bin Sahal bahwasanya bulan Sya'ban bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa ia ditempatkan di antara bulan agung
yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian Allah pun menjawab, aku menjadikanmu sebagai bulan umatku untuk bertadarus. Mudah-mudahan kita senantiasa tadarus Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Kemudian bulan Sya'ban juga disebut sebagai bulan as-shadaqah, bulan berbagi. Lebih istimewa bulan Sya'ban ini apabila kita senantiasa bersedekah dan berbagi sesama kita, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senang bersedekah, orang yang gemar bersedekah, kata Rasulullah, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah merupakan pencegah dari berbagai macam bencana dan mara bahaya, dan dengan sedekah juga akan memanjangkan umur kita. Lalu apa amalan-amalan yang dapat kita ambil kesimpulan dari khutbah ini? Yang pertama, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat janji Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis alaikum midrara wa yumditkum amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin anhara. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah, sungai-sungai yang mengalir, dan membuatkan istana di surga kelak bagi orang yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya di malam nisfu Sya'ban kita melakukan sholat malam atau sholat lail, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah di siangnya. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini di malam yang mustajab, karena kata Abdullah bin Umar, ada 5 malam yang mustajab. Di antaranya adalah malam Jumat, malam pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan kita tidak terlewatkan untuk beribadah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian amalan yang dapat kita lakukan kelak nanti. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'mati hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'dzir rahmah wal maghfirah was salamah was sihah wal afiyah wal quwwah wa rizqan halalan thayyiban katsiran wal istiqamah fil ibadah wal mauta bi husnil khatimah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.